selamat siang semua, silakan dulu. Ya, sekali lagi selamat siang semua anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, syukurlah. Baik. Sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk mengawali perjumpaan kita hari ini. Oleh karena itu saya minta salah satu untuk membawa kita dalam doa. Serta teman-teman sekalian, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama yang saya percaya, yakni agama Katolik. Kepada agama yang lain, silakan menunggu saya. Berdoa mulai dalam nama Bapa, berdoa selesai dalam nama Bapa. Ya, Ires, Aventina Rafu, Aquila, Hadir Pak. Ana Ersia da Silva, Hadir Pak. Ardianus, Hadir. Prinsina, Angel Carlos Lopez. Masih ingatkah materi minggu lalu? Tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan itu artinya mengolah makanan yang kita makan. Ya, makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum diolah di dalam tubuh. Itu yang namanya sistem pencernaan. Alat-alat pencernaannya masih ingat juga? Masih. Itu salah satu itu adalah mulut, kerongkongan, apa lagi? Baik, ingat semua ya. Oke. Materi kali ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Ada hubungannya toh? Tadi sudah disebut apa yang harus kita cerna, berarti makanan. Materi kali ini kaitannya dengan materi minggu lalu, yaitu gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan makanan. Jelas, mari kita simak video berikut. Dari video ini adalah orang sedang makan. Ya. Coba dilihat baik-baik videonya. Jadi di video tadi kita lihat bahwa orang sedang makan atau namanya sarapan pagi. Baik, Pak mau tanya, anak-anak sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum, atau ada yang tidak sarapan? Ya. Oke. Bagaimana akibat yang timbul kalau tidak sarapan atau tidak makan pagi? Sakit perut, pusing, ngantuk, kurang tenaga, tidak ada tenaga ya. Sarapan pagi merupakan rutinitas yang harus dilakukan. Dengan sarapan pagi kita bisa memperoleh energi sehingga lebih fokus dan lebih bersemangat dalam proses belajar.
apa yang kita lakukan selalu semangat dan bertenaga. Kalau kita sarapan pagi atau makan pagi. Tapi sebaliknya, ya, seperti Anda lihat pada video tadi, kalau belum sarapan atau tidak sarapan, di dalam kelas murung, loyo, ya toh, tidak bersemangat, ya, mengantuk, ya. Itu alasannya tidak sarapan pagi atau tidak makan pagi, ya. Kita hari ini adalah sistem gangguan pada sistem pencernaan makanan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Materi kita kali ini tentang gangguan pada sistem pencernaan makanan. Ya. Kompetensi dasar adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran adalah: 1. Peserta didik mampu mengaitkan gejala dengan penyakit pada sistem pencernaan dengan teliti. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia secara kritis. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan upaya untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia dengan benar. Ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pertemuan ini, ya. Oke. Dan video di dalam slide berikut. Oke, yang di belakang bisa lihat, ya. Diamati baik-baik videonya. Diare. Oke, sudah amati video? Sudah. Baik. Sekarang setelah Anda mengamati video tadi, maka selanjutnya silakan kerjakan surat berikut. Ya. Surat yang pertama, coba temukan permasalahan pada video tersebut. Yang kedua, apa informasi yang kamu dapat pada video tersebut? Yang ketiga, menurut pendapatmu, gangguan apa yang terjadi pada sistem pencernaan tersebut? Cara mengerjakannya kita buat dalam bentuk kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 5 atau 4 orang. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari 4 dan 5.
sudah dapatkan LKPD-nya, silakan perhatikan dulu. Yaitu di lembar pertama itu LKPD itu ada nama kelompoknya, diisi nama anggota kelompoknya, kemudian di halaman 3 itu ada suruhan, ya. Jadi seperti tadi bahwa berdasarkan di nomor 2 ya, berdasarkan informasi di atas, temukan permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan, yaitu tuliskan permasalahan tersebut ke dalam bentuk pertanyaannya. Ya, pertanyaannya di situ menggunakan kalimat tanya apa, mengapa, bagaimana, minimal 2 pertanyaan. Lalu yang berikut, jawabannya Anda setelah Anda buat pertanyaan, Anda jawab di belakang ya. Di halaman berikut itu. Kemudian nomor 4 itu analisis permasalahan dengan mereview informasi dari sumber belajar, yaitu misalnya dari jurnal atau buku atau internet yang disediakan untuk melengkapi solusi pemecahan masalah tersebut. Lalu misalnya jenis masalah yang Anda temukan tadi pada video tersebut apa? Diisi di dalam tabel ini, yaitu misalnya pertama jenis penyakit ya. Tabel yang kedua, organ mana yang mengalami penyakit tersebut, kemudian penyebabnya apa, lalu akibat yang dirasakan tubuh apa, kemudian upaya untuk mengatasinya seperti apa. Ya. Sudah jelas? Ya. Dituliskan kesimpulan pemecahan masalah tadi. Ya. Kemudian jangan lupa sumber tadi yang Anda peroleh, informasi yang Anda peroleh dari sumber mana, dituliskan juga ya. Misalnya informasi ini kami peroleh dari internet. Ya. Apa alamatnya, apa websitenya apa, itu ditulis. Atau dari buku sumbernya apa, namanya apa, ya, atau modul, ya bisa. Oke, selamat bekerja. Tidak jelas, silakan bertanya. Tidak, misalnya mau pakai apa boleh, kemudian bagaimana boleh, kemudian mengapa boleh. Ya, satu ya, paling tidak 2 ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca materi saya silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan informasi di atas, temukan permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penyakit diare itu terjadi? Yang kedua, mengapa penyakit MAC bisa terjadi? Jawab, penyakit diare itu terjadi karena akibat mengonsumsikan makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, dan parasit. 2. Karena terlambat makan, akan tetapi
MAK juga bisa disebabkan karena stres, konsumsi alkohol, merokok, konsumsi minuman tinggi seperti kopi dan teh. Yang kedua, jenis penyakit atau gangguan. Jenis penyakit atau gangguan ada 3 bagian. Yang pertama, MAK, diare, usus. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan pada MAK seperti lambung, pada diare usus besar, dan usus pada sebelah kanan bawah rongga perut. Penyebab MAK karena telat makan, mengonsumsi makanan pedas, asam secara berlebihan. Penyebab diare itu seperti infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan yang dikonsumsi. Penyebab dari usus seperti pencernaan yang ditandai dengan iritasi hingga luka. Akibat MAK bagi tubuh menimbulkan bahaya seperti esofagitis. Akibat bagian tubuh diare itu seperti dehidrasi ringan hingga berat. Akibat bagi tubuh usus itu seperti perut kembung, perut nyeri. Upaya pencegahan MAK itu makan harus beraturan dan tepat waktu. Upaya pencegahan diare, cuci tangan hingga bersih, konsumsi air minum yang higienis, olah makanan hingga matang. Upaya pencegahan usus itu seperti memperbanyakkan konsumsi makanan, sumber serta dari buah dan sayuran. Dari pembelajaran yang kami dapat tadi, kami menarik kesimpulan bahwa gangguan pada sistem pencernaan tidak teratur sehingga terinfeksi bakteri. Dan sumber referensi dari jurnal atau artikel itu kami mendapatkan sumbernya dari internet, https atau www.aldodokter.com. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari orang lain, silakan. Baik, terima kasih pada kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Gejala apa saja yang terjadi saat seseorang mengalami? Baiklah, menjawab pertanyaan dari kelompok 1 pada saudari Juana dan saudari. Baik, kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Gejala yang terjadi ketika terkena MAK yaitu timbul mual-mual, demam, keluar pedis. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, presentasi yang berikut kelompok 1. Silakan presentasikan hasilnya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi yang berjudul permasalahan pada sistem pencernaan pada manusia. Presentasinya akan dibacakan oleh saudari Fanya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Gangguan sistem pencernaan makanan. Berdasarkan informasi di atas, ditemukan permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan. Tulislah permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa seseorang bisa mengalami gangguan pencernaan? Jawabannya, seseorang bisa mengalami gangguan pencernaan karena memiliki pola makan yang tidak teratur dan makanan yang tidak sehat, seperti banyak mengonsumsi makanan yang mengandung sodium atau garam tinggi, kurang mengonsumsi makanan berserat, dan kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan terjadinya sembelit? Jawabannya, yang menyebabkan terjadinya sembelit yaitu karena usus besar menyerap air terlalu banyak, dan disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar.
Analisislah permasalahan dengan mereview informasi dari sumber belajar, yaitu jurnal atau artikel yang disediakan untuk melengkapi solusi permasalahan. Nomor 1. Jenis penyakit atau gangguan, yaitu gastritis. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan yaitu lambung. Penyebabnya iritasi, infeksi, ketidakaturan pola makan. Akibat bagi tubuh, nyeri ulu hati, mual, tidak nafsu makan, kembung, penurunan berat badan. Upaya penanganan atau pencegahan harus menurunkan jumlah asam lambung dan mengonsumsi obat-obatan untuk menghambat produksi asam lambung. Yang kedua, jenis penyakit atau gangguan, yaitu parotitis. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan yaitu leher dan rahang. Penyebabnya infeksi virus paramyxovirus. Akibat bagi tubuh, pembengkakan. Upaya penanganan atau pencegahan, dipijat kelenjar paroditnya dan kompres hangat. Yang ketiga, jenis penyakit atau gangguan, yaitu appendicitis. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan yaitu usus. Penyebabnya ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar dari umbai cacing. Akibat bagi tubuh, menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Upaya penanganan atau pencegahan, yaitu mengonsumsi makanan berserat dan mengonsumsi air putih yang cukup dan melakukan pemeriksaan secara teratur. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika Pak Guru atau teman-teman yang ingin memberikan kritikan, saran, atau pertanyaan, waktu dan kesempatan kami berikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak? Jika ada pertanyaan, kritikan, atau saran yang diberikan teman-teman dan Pak Guru, kami akan memberikan kesimpulan dari diskusi kami. Dari pembelajaran yang kami dapat tadi, kami menarik kesimpulan bahwa gangguan pada sistem pencernaan pada manusia disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, sehingga terinfeksi penyakit bakteri, mikroba, dan penyakit lain yang terjadi pada sistem pencernaan. Baik, sekian hasil presentasi kami. Selamat siang. Yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 silakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pada siang hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada moderator kepada saya. Di sini saya akan membacakan materi yang sudah kami diskusikan. Berdasarkan informasi di atas, temukan masalah pada gangguan sistem pencernaan makanan. Tulislah permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan menggunakan kalimat tanya apa, mengapa, bagaimana, minimal 2 pertanyaan. Yang pertama, apa penyebab MA? Penyebab utama MA adalah pola makan penderita yang tidak teratur dan stres. 2. Bagaimana cara mengatasi MA? Atur pola makan sehat, atur kebiasaan buruk, kelola stres, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan dan minuman yang difermentasi. Analisis permasalahan dengan mereview informasi dari sumber belajar, yaitu jurnal atau artikel yang disediakan untuk melengkapi solusi pemecahan masalah. Jenis penyakit atau gangguan. Yang pertama, diare. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan penyakit diare adalah perut. Penyebabnya mengkonsumsi makanan yang tidak higienis dan mengandung kuman. Akibat bagi tubuh membuat perut merasa mules dan fases penderita menjadi encer. Upaya penanganan atau pencegahan: menjaga kebersihan diri dan makanan.
Dua, jenis penyakit atau gangguan, yaitu sariawan. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan mulut atau lidah, penyebabnya kurangnya vitamin C. Akibat bagi tubuh ketika makan akan merasa perih. Upaya penanganan atau pencegahan mengkonsumsi vitamin C dan menjaga kebersihan mulut. Jenis penyakit atau gangguan yang ketiga adalah tukak lambung. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan dinding lambung, penyebabnya terkikisnya lapisan dinding dan lambung. Akibat bagi tubuh memperlambat sistem pencernaan, nyeri di bagian perut. Upaya penanganan atau pencegahan mengurangi kebiasaan merokok, membatasi konsumsi alkohol. Yang terakhir, kesimpulan. Gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan terjadi pada pola makan yang tidak teratur, sehingga terinfeksi penyakit bakteria, mikroba dan penyakit lain yang terjadi pada sistem pencernaan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan materi. Jika ada pertanyaan maupun tambahan dari Bapak Guru maupun teman-teman lain, kami persilakan. Untuk kelompok 2, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa orang bisa terkena penyakit diare? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa orang bisa terkena penyakit diare? Orang-orang bisa terkena penyakit diare karena mengkonsumsi makanan yang tidak higienis dan mengandung kuman. Apakah jawaban dari kelompok kami pas? Pas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dari masalah yang kita peroleh dari materi tadi, saya membuat satu kesimpulan bahwa gangguan pada sistem pencernaan itu terjadi karena yang pertama pola makan yang tidak teratur, yang kedua kurang menjaga kebersihan, yang ketiga penyakit yang terjadi pada gangguan sistem pencernaan disebabkan oleh bakteri, mikroba, dan penyakit lain yang terjadi pada anggota-anggota sistem pencernaan makanan pada manusia. Mungkin sekian kesimpulannya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yang berikut sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran berikutnya tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi saya ulangi lagi, kegiatan berikut tentang sistem pernapasan pada manusia. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita tutup dengan doa. Saya minta salah satu teman atau siswa untuk memimpin doa. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.